Dalam tanda petik serangannya Grib ke KDM itu buat gua itu untuk menaikkan posisi politiknya Deddy Mulyadi. Ya. Tujuannya apa sih? Tujuan kita ngomong nih, andai kata kejadian itu reshuffle di Wapres, KDM tuh bisa jadi alternatif Wapres. Le, ini kita lagi main ini nih, Le, yang lagi masih trending. Terutama munculnya kemarin itu berkaitan dengan keluhan dari dunia usaha, para pengusaha yang berkaitan dengan preman. Nah, yang kedua muncul lagi kemarin itu berkaitan lagi dengan ormas ya. Nah, sampai Mendagri pun bicara tuh mengenai ormas, undang-undang keormasan yang kemungkinan bisa ditelaah lagi. Nah, yang menarik itu kan terakhir itu dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, KDM. Yang kemarin sempat rame tuh, terutama juga BYD ya, industri BYD yang baru dibangun tiba-tiba ya bermasalah. Subang tuh. Subang. Di Subang. Sorry. Nah, gimana menurut lo? Kalau gua ngelihatnya gini, KDM lah ya, KDM. Deddy Mulyadi bukan keributan, ada pro kontra tuh. Masalah dengan Grib kan. Iya. Yang Grib mau dalam tanda petik mau datengin gedung sate itu kan. 15.000 kalau nggak salah. Oh iya, sempet itu ya, muncul kan 15.000 mau datengin gedung sate. Yang kemudian dijawab oleh masyarakat Jawa Barat tuh. 150.000 warga Jawa Barat siap menyambut Grib. Kita ngelihatnya, kalau gua ya, kita sebagian orang ngelihatnya itu konflik horizontal, bukan konflik ya, potensi konflik horizontal. Kalau gue malah menariknya adalah gue ngelihatnya dari kacamata politik malah. Dan gue yakin nggak akan ada konflik lah antara Grib dengan warga. Gue ngelihat kacamata politiknya gini, Hercules dengan Grib Jayanya tuh, Hercules tuh dekat nggak sama Prabowo? Jawabannya dekat kan? Karena yang bawa Hercules dari Timor waktu itu Prabowo kan. Kemudian yang kedua, Deddy Mulyadi ini dari sisi partai ada di mana ya? Gerindra kan, yang notabene partainya Prabowo kan. Jadi gua ngelihat secara politik antara Deddy Mulyadi dan Grib ini tidak bertentangan dengan Hercules. Ada dalam satu pohon gitu. Kalau family tree itu ada dalam satu pohon Prabowo. Jadi gue ngelihatnya dalam komunikasi politik, bukan tekanan ya, serangan lah, dalam tanda petik serangannya Grib ke KDM itu buat gue itu untuk menaikkan posisi politiknya Deddy Mulyadi. Tujuannya apa sih? Tujuan kita ngomong nih, andai kata kejadian itu reshuffle di Wapres, KDM tuh bisa jadi alternatif Wapres. KDM bisa jadi alternatif Wapres dalam konteks politik. Jadi gue ngelihat Hercules dengan Gribnya lawan KDM dengan Gubernur Jabarnya, buat gue tidak akan terjadi potensi konflik. Dia ada rumus yang sama, ada arahan yang sama. Kalau misalnya itu analisa politik, menurut gue sih sah-sah aja lah, dan logikanya bisa-bisa aja itu. Tetapi kan kembali ya, kemarin kan juga soal Wapres itu kan menarik ya, ketika para purnawirawan mengusulkan untuk mengganti Wapres. Nah, menurut gue ini kan juga ada kaitan dengan aturan main, ada rule, ada undang-undang yang kemarin pun ini kan ya nggak bisa main ganti kecuali ada case misalnya. Soal FUFAFA, soal misalnya korupsi atau apapun. Nah, itu baru bisa lengser. Nah, tetapi gue melihat sekarang ini lebih ke konteks ini, Le. Ini kan makin rame ya kemarin. Misalnya Hercules sama Sutioso
terus ditimpal Gatot yang mengingatkan, terus Hercules juga merespon. Atau misalnya Grip yang katanya mau 15.000 pasukan akan masuk misalnya ke mana Jawa Barat, dan warga Jawa Barat bilang siap misalnya ini. Menurut gua sih kayaknya kita ini hati-hati ya dalam konteks situasi ekonomi lagi kayak gini. Politik boleh memanas, tetapi jangan sampai itu melibatkan horizontal, jadi massa dan sebagainya. Artinya harus saatnya para politisi juga atau para tokoh itu bisa dengan lebih dingin dalam ini, karena apapun ini kan menjadi contoh ya, menjadi contoh untuk rakyat. Rakyat lihat yang kayak begitu tuh di bawah itu juga akan ikut memanas tuh. Sehingga harusnya mereka sama-sama tahu situasi, tensinya diturunkan. Nggak ada lagi eranya sekarang itu apa-apa misalnya dengan kekuatan massa atau teriak-teriak misalnya di media dan sebagainya. Tapi mereka harus lebih dingin lagi menginikan ini. Walaupun memang politiknya, jadi gini, di kita ini kan sekarang isunya seolah-olah ekonomi lagi melandai, tensi politik tinggi terus. Kan ini nggak bagus ini kondisi kayak gini. Kalau gua bertanya-tanya tuh gini, kapan ya politik di kita itu menghibur? Riang gembira. Sekarang itu kan politik itu tegang gitu. Bahkan oleh negara tetangga gitu. Kalau Singapura itu kan nyebut Indonesia itu adalah tetangga yang berisik gitu. Gaduh. Apapun dia oke. Kalau gue tuh kapan ya menghibur? Gue diinget-inget politik yang menghibur tuh dulu ketika ada isu Sunda Empire tuh menghibur gue. Sunda Empire. Menghibur tuh. Semua orang lucu gitu, jadi bahan lucu. Ini sekarang tuh nggak ada. Tapi ganti wapres, Grip nyerang. Nah, tetapi di balik itu kan seperti lu bilang tadi itu kan, kegaduhan ini terutama yang berkaitan memang yang lagi rame ini kan soal ormas ya, dan bukan ormas sih sebenarnya, ada ormas, tetapi ini yang kemarin dibahas itu yang diangkat di media itu kan soal preman yang sudah mengganggu ke industri, sehingga banyak juga industri yang pergi gara-gara itu misalnya kayak gitu. Terakhir misalnya BYD yang katanya diganggu, walaupun itu akhirnya bisa terselesaikan tuh kalau gua ikutin ya. Nah, ini kan disikapi oleh pemerintah kan. Nah, lu melihat gimana nilai yang ini nih? Kayak buat gua gini, ormas di kita tuh selalu dikaitkan dengan politik. Ormas di kita dalam struktur organisasi gitu. Ada pelindung, ada pembina, dan gitu. Kayak tadi Hercules, orang ngelihatnya kaitannya ke Prabowo. Ini dari zaman Orde Baru, bahkan dari zaman Orde Lama. PP dengan Yapto. Nah, Yapto kayak itu politik dan seterusnya. Padahal ormas itu sesungguhnya fungsinya lebih ke sosial. Iya. Nah, sosial kan. Nah, justru ormas ini karena dikaitkan dengan politik, orang berpikirnya backing-backingan. Orang ormas ini ketika dihidupkan, muncul ketika pilihan politik, pilkada, pileg, segala macam. Ormas itu ada di situ. Karena itulah menjadi persoalan menjadi agak rumit tuh di situ. Padahal ormas itu sesungguhnya fungsinya sosial. Nah, kayak uang keamanan di pasar. Orang bisa lebih takut sama ormas tertentu ketimbang dengan polisi atau dengan preman. Orang ngomong preman kan, yang ngutip-ngutip di pasar segala macam. Preman. Baju yang dipakai ormas. Jadi ormas berkelindan dengan politik, si preman pun, padahal mungkin bisa saja ini cuman pakai baju doang. Oknum lah bahasa. Jadi ribet tuh. Uang keamanan lah, emang uang keamanan urusan ormas. Menurut gua ini nih sentralnya ini kalau kita mau bedah ini soal penegakan hukum.
menurut gue. Betul. Kalau misalnya hukum itu jalan dan hukum itu tidak tebang pilih, itu nggak ada yang kayak gitu. Karena ormas itu kan sebenarnya anggota ormas, haknya tuh sama dengan warga biasa. Sehingga siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang melanggar tindak pidana, ya dia ditindak. Nah, persoalannya di kita ini seperti itu enggak gitu. Enggak lah. Nah, sehingga muncul tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Enggak. Jadi menurut gua publik tuh melihatnya jadi apa ya? Ini Karena kembali harusnya di penegakan hukum menurut gua. ketika terjadi pembiaran, orang menganggap itu kebiasaan. Betul. Misal gitu ya, organisasi yang memakai keagamaan. Zaman dulu tuh sering banget tiap-tiap malam tiba-tiba konvoy, nutup jalan segala macam. Atau misalnya ini toko miras. Toko miras disegel sama dia langsung. Maksud gue tuh ngapain gitu. Padahal bukan tugas dia dan kewajiban dia kan. Tetapi itu karena dilakukan terjadi pembiaran. Itu kalau ada contoh yang sangat sederhana sebenarnya menurut gua. Jadi kayak kasus kamera di jalan-jalan protokol untuk penilangan, pelanggaran, misalnya kayak gitu. Nah, itu efektif tuh, Le. Sekarang ini udah mulai diefektifkan lagi. Banyak yang pengendara melanggar, ada tagihan tuh ke rumah. Efektif. Gua ngobrol sama Kang Ojek juga takut. Betul. Nah, tetapi kita lihat misalnya kalau di Jakarta nih, kita lihat misalnya di Jalan Ciputat Raya Kebayoran Lama tuh. Itu bertahun-tahun itu. Motor-motor lawan arah semuanya. Padahal di situ juga para pelawan arah tuh, para pelanggar undang-undang lalu lintas. Itu di depan polsek, di depan pospol. Pertanyaan gua nih. Itu asik tuh kalau ormas jagain. Bener gak? Ya bisa bantuan kan, melibatkan ormas dilibatin untuk jangan kayak akhirnya yang muncul Vincent ya. Siapa? Lauren. Jadi harusnya Lauren ini misalnya ini kelompok juga nih. Ada dulu masyarakat MPTL, masyarakat pecinta tertib lalu lintas, yang nyegat-nyegatin itu tuh. Iya. Ya Lauren kan salah satu. Dan itu kelompoknya Lauren. Masyarakat seneng. Iya. Ada ormas yang ngurusin. Tapi menurut gua lebih efektif lagi karena sekarang eranya teknologi. Taruh aja situ kamera tuh, langsung bisa nilang aja tuh. Lo melakukan lagi kena tilang lagi 300.000 kaliin aja berapa kali ketilang tuh. Ini lagi rame juga ini soal ada pengemudi cewek kalau nggak salah. Oh ya cewek. Ditagih 15 juta. Bukan 15 juta. Cewek itu tiba-tiba dia ada 110 pelanggaran. Itu ya 110 pelanggaran yang akumulasinya 15 juta kan. Tapi itu salah sebetulnya. Bukan salah, setelah polisi mengalahkan. Satu, setiap pelanggaran itu polisi itu pasti ngirim hasil rekaman CCTV. Per case. Yang kedua, itu kan jumlah dendanya itu muncul ketika pajakan. Biasanya jumlahnya itu tidak sebesar itu. Pertanyaannya si cewek itu kan mengatakan, saya nggak nerima pemberitahuan tilang. Polisi mengatakan, kemungkinan besar dia itu tidak memberikan nomor telepon yang sehingga ketika ganti nomor atau apa gitu. Sehingga ketika pemberitahuannya nggak tidak masuk, tidak nyampe. Karena itu gue diliatin sama tukang ojek. Gua ada fotonya. Iya, gue tadi di perjalanan itu gue dengerin El Sinta tuh membahas ini juga. Nah ada supir taksi itu yang dia bilang bahwa dia kena dan dia dapat langsung itu dengan fotonya dan sebagainya tuh. Betul. Nah kalau gue ngelihat dalam konteks kata tadi ya premanisme lah, gue setuju sama lo tuh. Dan sedang digagas nih di DKI ya oleh Pramono nih. Jadi nanti RT segala macam akan dipasangin CCTV. Plus ada panic button. Jadi ketika ada dia tinggal pencet itu. Itu menurut gua keren.
Di luar udah biasa lah, di luar negeri udah biasa. Ya menurut gua memang harus seperti itu karena eranya kan udah teknologi kan. Teknologi. Eh, contoh ya, kemarin kan di DKI itu Pramono juga udah punya kasus tuh. Bukan kasus, artinya muncul besi-besi di JPO tuh diambil kan. Oh iya. Nah, Betul-betul. sehingga ada instruksi dari Pramono tuh langsung pasang CCTV. Bagus, nggak secakung sama barat ya. Nah, jadi menurut gua memang kita harus sudah memanfaatkan teknologi. Yang kedua yang tadi tuh kita bicara soal pelanggaran hukum ya. Gua nanya lu nih, Dek. Apa? Nanya. Ini kan ada rencana. Nah. Ormas itu pembinaannya diserahin ke TNI. Nah. Lalu gimana? Lah, ya jangan ke TNI lah. Siapa? Kan TNI kan udah jelas itu. Kalau di undang-undangnya kan udah jelas nggak ngurusin ormas. Ya itu harusnya ke Depdagri lah, yang udah betul Depdagri lah. Jadi menurut lu nggak usah Depdagri lah. Yang jalur yang pas itu ya. kasih ke Tito ya? Kasih ke Tito lah. Oke guys, saya bangga, saya rasa saya Indonesia. Kalian